Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, jamaah sekalian rahimahullah, marilah untuk kesekian kalinya kita selalu banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Mau tidak mau diakui ataupun tidak, kita ini di hadapan Allah Ta'ala ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kalau sampai kita ini tidak berzikir, tidak istighfar kepada Allah, orang yang lupa kepada zikir, mereka akan berterus menerus dia akan melakukan kesalahan karena tidak ingat kepada Allah. Sementara orang yang tidak mau istighfar, maka dia akan tergolong atau akan terus menerus dia itu akan menjadi orang sombong, tidak mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bahkan sebagiannya ada orang-orang yang justru menentang kepada Allah Ta'ala. Mereka itu beranggapan tidak ada salahnya mereka. Nah, alhamdulillah juga untuk malam hari ini juga kita bisa kumpul bersama, belajar bersama untuk mengkaji tentang sunnah ini yang semuanya ini kita beritibar kepada beliau Rasulullah SAW, seorang yang paling termulia di dunia ini. Kemudian soal ilmu sudah banyak kita tahu fadilah atau keutamaan tentang orang-orang yang menuntut ilmu, ya, termasuk supaya kita ini bisa bersabar dengan jalannya ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Khidir, ya, di surat At-Kahfi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan, ya, si Musa, apakah boleh aku mengikutimu wahai Khidir atas bahwasanya engkau itu mempelajari aku dari apa-apa yang engkau itu telah diajarkan tentang petunjuk. Apa jawabnya si Khidir ini? Innaka lan tastati'a ma iya sabrun. Engkau itu tidak akan bisa sabar, ya. Sungguhnya engkau itu tidak akan. Sebagian dari yang sudah belajar bahasa Arab dengan pakai lan itu artinya tidak akan, ya. Bukan hanya lam tahrif, tapi ini lam ya ketemu nun yang di sukun ini menunjukkan bahwasanya kamu selamanya tidak akan bersabar, ya, tidak akan sabar untuk mengikuti aku. Apa kata si Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubron. Bagaimana kamu akan sabar mengikuti aku sementara kamu belum tahu soal pengetahuannya? Artinya orang yang belum tahu pengetahuannya itu kesabarannya juga kurang. Ini salah satunya. Meskipun si Musa ini menjawab satajiduni insyaallahu sabirun wala a'silaka amron. Kamu akan mendapati aku ini orang yang sabar, insyaallah saya ini akan sabar untuk mengikutimu dan tidak akan nasihat kepadamu perkara ini untuk penuntutan ilmu. Tapi kenyataannya sampai terakhir kisah itu di ada perahu kemudian
rusak dan lain sebagainya itu kan banyak tanya dan sebagainya. Intinya dalam ini ya, orang itu kekurangan kesabaran itu karena juga kurang ilmu juga. Nah kita juga mulai belajar tentang ini, mudah-mudahan ya kita juga digolongkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersabar lewat kita belajar soal ilmu ini. Sebagai pembukaan saya, kemudian kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin kita. Dzikri maut kemarin sudah selesai ya? Bab baru sekarang? Jadi bab 63. Bab karohiyati, bab tidak disukainya atau dibencinya tamannal mauta, berangan-angan kematian, lisababi durrin, karena sebab kemaburutan. Yang nazalabihi, turun kepadanya atau mengenai kepada orang tadi. Wala ba'sabihi, dan tidaklah mengapa bihi dengannya, dengan berkeangan-angan kematian tadi. Li khaufi, karena khawatir atau karena takut, li fitnati fitini, pada fitnah urusan din ini, urusan agama ini. Jadi dibencinya seseorang itu berangan-angan mati, ingin mati dikarenakan kemalurutan, satu musibah yang mengenai pada orang tadi. Mati saja. Tetapi di bab ini ada wala ba'sabi, ya, tidak dan tidak mengapalah bihi dengannya bertamannal mauta tadi, karena takut atau khawatir fitnah pada tim ini. Ini seperti Maryam, ya, Maryam yang perempuan dibangga-banggakan, menjadikan satu suri teladan pada saat itu, hanya diberi ujian oleh Allah Ta'ala, orang yang suci, ya, gara-gara hamil tidak nikah, bahkan tersentuh saja belum, akhirnya kan terusir, dia melarikan diri. Nah, di saat-saat dia mau melahirkan itu adalah alangkah baiknya kalau mati saja saya ini. Itu bukan karena sakit mau melahirkan, bukan. Itu karena saking agama dia itu orang baik-baik, terfitnah dia. Nah, terfitnah. Lebih baik mati saja, agamanya tidak terfitnah. Tidak menimbulkan satu agamanya menjadi jelek, dijelek-jelekan oleh orang lain. Oh, dia itu orang jadi penghuni masjid, tiap hari dia itu ibadah dan begini begitu ya, kebaikan-kebaikan yang ada ternyata begini begitu. Akhirnya agamanya itu terfitnah. Nah, pada bahasa kita, wong Islam kok nglakoni ngono. Nah, wong ngaji kok nglakoni ngono. Jadi kejelekan atau kesalahan yang dia lakukan itu dikaitkan dengan amalan lainnya. Terus seperti itu ya. Kalau disuruh memilih daripada mematikan agama, lebih baik matikan dirinya, maksudnya begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, hadis nomor 1 nggih. Mudah-mudahan Allah meridhoinya pada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah
salah satu dari kalian itu berangan-angan kematian, imma muhsinan, ada kalanya orang yang baik atau berbuat baik, fala'allahu, maka atasnya dia itu perbuatan dia kebaikan itu, musibah yang untuk dirinya terjadi kebaikan itu justru yazdadu, menjadikan tambah kebaikannya. Artinya kalau terkena musibah tidak boleh berangan-angan satu kematian, tidak boleh. Barangkali kalau orang baik terkena musibah itu atau terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, justru dia baik itu, berbuat baik itu akan menambah daripada kebaikan dia. Ini tambah kebaikan dia. Dan Allah kan belum mengetahui. Kita kenceng, ya, kenceng minta masuk jannah, ya, minta pada Allah Ta'ala supaya dimasukkan ke dalam jannah, padahal amalan kita itu sedikit. Nah, supaya betul doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala bisa masuk ke dalam jannah, kadang-kadang Allah memberikan pahala yang besar, tapi dengan lewat ujian lagi. Ya udah, kita masukkan jannah, tak uji dulu. Kalau kamu lulus dengan ujian ini, ya udah kamu masuk jannah. Kalau tidak, amalanmu belum cukup untuk memasukkan kamu ke dalam jannah, maka bisa jadi yazdadu, ya, itu menambah kebaikan dia. Wa imma musian, dan ada kalanya orang-orang yang jelek, fala'allahu, maka barangkali orang yang berbuat jelek tadi yastaktibu, dia itu akan kembali di sini maksudnya bertaubat. Kalau dia orang yang jelek kemudian dia berbuat jelek kemudian terkena musibah, maka dengan kejelekan itu diharapkan dia bisa bertaubat. Tobat. Muttafaqun alaihi, dan sepakati atasnya Bukhari Muslim. Wa hadalah tulil Bukhari, dan ini adalah lafaz milik Imam Bukhari. Wa firyatin lil muslimin, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah berangan-angan salah satu dari kalian itu kematian, wala yad'u, dan janganlah menyeru bihi, dengannya, dengan kematian tadi, min qabli ayyatiyahu, sebelum, dari sebelum bahwasanya datang kepadanya, pada orang tadi kematiannya. Jadi tidak boleh orang itu berangan-angan kematian, ya, dan dilarang menyeru tadi, mendoa, ya, mendoa dengan kematian tadi sebelum bahwasanya datang kepadanya. Kematian tadi belum datang, tidak boleh diminta. Annahu, bahwasanya idza mata, apabila telah mati, ing qata'a amaluhu, telah terputuslah amalannya. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yazidul mu'mina, tidaklah menambahi kepada orang yang beriman itu umurnya, illa khairon, kecuali kebaikan. Tambahnya umur, tambah kebaikan. Jadi dari arah yang lain, ya, kalau yang di atas tadi lafaz milik Imam Bukhari di dalam kitabnya Imam Bukhari. Lah, kalau yang di bawah ini adalah dari
lafadznya Imam Muslim. Jadi perlu diketahui bahwa Imam Bukhari itu menerima hadis dengan makna, sementara Imam Muslim hanya menerima hadis dengan lafaz. Ya, pokoknya maknanya sama, diterima Imam Bukhari. Beliau memasukkan sholat dulu 2 rakaat kemudian baru ditulis. Jadi kalau Imam Bukhari itu belajar itu ngeten tok. Sampai di rumah, dan gurunya sampai di rumah sholat 2 rakaat dan mantap ditulis. Tapi kalau Imam Muslim ini tidak mengandalkan lafadznya seperti itu, maka tidak boleh terbolak-balik. Kalau Imam Bukhari tidak seperti itu. Nah, ini juga dari arah Abu Hurairah karena di atas tadi adalah muttafaqun alaihi. Jadi dari guru yang dia belajari sampai sambung, istilah saudara kita ada musnad mutasil gitu. Jadi sanadnya, iya memang belajar memang harus begitu kepada gurunya, sanad yang bersambung. Selain ini juga dari Abu Hurairah karena muttafaqun alaihi ini gurunya itu sama, sambung sampai Rasulullah itu sama. Abu Yusuf itu sama. Nanti kalau ada guru yang berbeda di guru yang keberapa nanti baru riwayatnya itu bukan muttafaqun alaihi tapi Bukhari Muslim. Berarti mendapatkan hadis ini ada guru yang berbeda. Ini sama. Kalau di bawah ini tidak boleh seseorang itu berangan-angan kematian. Mendoa untuk kematiannya tidak boleh sebelum datang waktunya ini. Minta kematian. Sesungguhnya ya, apabila kematian itu telah datang maka terputuslah amalan-amalannya. Dan sesungguhnya tidaklah menambahi bagi orang-orang yang beriman itu nambah umurnya itu kecuali kebaikan. Jadi ada orang yang gelo, maka ada istilahnya ganjal untuk orang yang telah mati yang dikuburkan mayit pocongan itu, ada istilah namanya gelu. Gelo niku nek gelone temen itu dadi gelu. Gelu ya. Nah itu ya digaduk-gaduk kemauan ini. Atau gelo. Kok ingat itu. Ya, banyak ayat kan? Nggih, banyak ayat menginginkan dia itu dikembalikan ke dunia, ya, masuk di sekarang munafikun ini. Ula akhirtani ila ajalin qarib fa asyadda wa aku minas sholihin. Oh, berilah namanya tangguh lagi, umurkanlah kami ya Allah seakan bersedekah, seakan menjadi orang baik ya, dan lain sebagainya. Itu penyesalan buat mereka. Daripada terputus. Nah, putus. Maka orang-orang yang beriman itu tidaklah mereka tambah umur kecuali tambah kebaikan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kerugian besar. Artinya kerugian besar tambah hari tetapi tidak tambah kebaikannya. Tambah dino, tambah kebaikannya tidak bertambah. Umurnya tambah, kebaikannya tidak bertambah. Kerugian buat mereka. Jadi yang lagi terkena musibah berat gitu ya, kemudian wah kayaknya mati saja. Jadi, seolah-olah kematian itu perkara yang akan menenangkan dia. Dan ketika dia itu mendapatkan musibah, perkara besar menimpa dirinya, seolah-olah mati itu dia selesai mati. Sehingga berapa banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu dengan cara-cara bunuh diri dia. Lalu belum begitu lama nih anak sekolah di mata hamil kemudian gantung diri di rumah. Nah, insya Allah banyak. Dan cerita-cerita yang seperti itu, wah, tidak orang miskin, tidak orang kaya, semuanya diujikan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak dipersiapkan oleh iman,
maka orang itu akan gampang sekali untuk berbuat nekat. Rasa terlalu berat, kemudian ya, mati saja sudah selesai. Kalau tidak, itu tidak dilarang. Dulu banyak juga, termasuk yaitu tadi Aisyah radhiyallahu anha itu terkena ifki itu, terkena berita bohong itu berat, difitnah, ya, berbuat yang tidak baik pada istri Rasulullah SAW, apalagi istri yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah saja sampai banternya berita bohong itu Rasulullah saja sampai tidak mengumpuli si Aisyah ini selama 1 bulan 29 hari pada saat itu, ya, belum 9 hari, kita 1 bulan, saking banternya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk mensucikan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan orang-orang yang dekat seperti Misto yang di hidupnya itu manisahnya dijamin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu turut untuk menyebarkan. Lah kalau tidak dipersiapkan iman kan masya Allah, subhanallah. Maka berita yang kita diajari lewat Amirul Mukminin Aisyah tadi, ya Amirul Mukminin ini ibunya orang-orang beriman gitu. Si istrinya Rasulullah bukan Amirul Mukminin. Ketika terjadi satu fitnah yang besar, maka sudah intinya diam, tidak usah bantah, percuma. Paling dia itu akan mengutarakan sesuatu, paling kowe iki guru ngeles, paling gitu dong. Itu kowe nutup-tutupi itu saja masalahnya. Kalau di istilah yang terkena fitnah itu agama, ya lebih besar lagi, ya. Itu takiyah, hai takiyah. Kalau diem berarti benar kamu diem, kalau mau jawab itu takiyah dan lain sebagainya. Ini dugaan seolah-olah mereka itu tahu isi hati orang yang diem tadi. Loh, maka kita ya mau tidak mau, ya, kita ini sebagai orang beriman pun juga diuji oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar iman kita. Begitu iman kita itu tingkat tinggi, maka ujian juga tingkat tinggi. Semakin ujian kita lulus, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji beberapa ujian lulus, akhirnya masya Allah, menjadi orang yang Rasulullah, itu Nabi, ya. Meskipun kita bukan Nabi, ujiannya berbeda dengan Nabi pun, ujian yang kita lewati itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna. Kalau diartikan secara aslinya, yatamanna itu adalah janganlah benar-benar, janganlah benar-benar berangan-angan ahadukum, salah satu dari kalian, al-mauta, akan kematian, lidurrin asobahu, sebab kemudaratan yang menimpanya. Janganlah benar-benar salah satu kalian itu berangan-angan kematian karena kemudaratan yang menimpanya. Fa in kana la budda, maka jika adalah tidak bisa, budda itu harus ini, ya, la budda itu ya, maka jika adalah harus, fa'ilan, berbuat, faliyakul, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma ahyini maka nanti, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah aku maka selagi ada al hayatu, hidup itu khairon li, baik untukku. Wa tawaffani,
dan matikanlah aku idza kanati apabila ada al-waqfatu kematian itu khairon li lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Aslinya tidak boleh orang berangan-angan kematian itu, nah, boleh, karena tertimpa musibah ini mati. Maka jika harus dia itu mengatakan, tidak boleh tidak, harus dia katakan, dia harus berbuat dengan ucapan begini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li wa tawaffani idza kanatin wafatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup ini baik, lebih baik untukku, dan matikanlah aku ya, apabila ada kematian itu baik untukku. Apa namanya? Ini bukan orang putus asa, bukan, ini pengharapan. Kalau memang hidup ini baik untuk saya, hidupkan saya. Kalau sembuh dari sakit ini lebih baik daripada kematian, maka sembuhkanlah penyakit saya ini, ya Allah. Hidupkanlah. Tapi kalau kematian itu lebih baik, nanti diberi sehat, kemudian hidup, justru nambah kemaksiatan pada Allah, nanti kan tidak barokah hidupnya. Dia berikan hidup ini, ya artinya ya malah menambah kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala. Nah sudah, kematian lebih baik untuk dirinya. Ini bukan minta kematian, tapi meminta yang mana yang lebih baik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau hidup lebih baik, jadi kan jarang apa-apa kita ya. Kalau apalagi orang-orang dahulu di zaman jahiliyah itu, masya Allah, itu pipa sakit itu terus kemudian banyak nadar, dan nadar pun juga nadar-nadar yang terlarang. Wajibnya kalau sehat, nadran kuburan, nadran itu di foto panggang, lingkung itu terus bawa tumpang namanya ini, kemudian selamatan di kuburan rumahnya mbahnya, terima kasih kepada baik yang telah meninggal, luhur bahasa kita. Ini pelanggar, syirik, dosa besar. Atau nadar yang baik saja kalau bisa dihindari ya, nadar-nadar itu. Ini kan orang sering karena dia tertimpa musibah, saya akan nanti sembuh, saya akan sedekah dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia itu menyuruh Allah, tidak langsung, ya Allah sembuhkan saya, nanti kalau saya sembuh saya tak sedekah. Mestinya sedekah dulu gitu ya, sedekah dulu. Jadi Allah itu diperintah dulu. Nek jeneng mboten marek niku kula mboten sedekah kan ora begitu. Lah apa hubungannya? Kita berbuat baik dan kita berbuat jelek itu Allah itu tidak ngaruh untuk dirinya sendiri. Tolong ada seorang jagat ini kafir semua, mendolimi pada Allah Ta'ala semuanya ya. Tentunya mendolimi dirinya sendiri gitu. Dia itu berbuat maksiat, itu juga Allah Ta'ala tidak masalah. Kok Allah Ta'ala itu turun kekuasaannya juga tidak, tetap Allah sama saja, kembalinya kepada hamba-hamba yang berbuat salah ini. Atau sebaliknya, orang itu semuanya hanya beriman kepada Allah Ta'ala, itu pun juga tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala ya, tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya akan dikembalikan kepada masing-masing orang. Jadi tidak ada ngaruhnya buat Allah Ta'ala. Kita pun juga begitu, para dai ya, penyampai, mungkin seperti saya atau mungkin Pak Nato, Pak Sam dan lain sebagainya, dan siapa saja pun mendakwakan ya lasta bi musaitiri. Ya, pengharapan kita itu sudah tidak ada, kita tuh harus ya Allah mendakwai, dan apalagi sampai nepuk dada. Dia itu merasa berjasa, jadi kan sakit ngeten-ngeten mergo kula, masya Allah. Tidak semuanya itu adalah diberi kecocokan, diberi hidayah atau taufik oleh Allah Ta'ala.
Kita saja kalau tidak beri kecocokan, jangan. Apa dikira orang-orang yang tidak mau ngaji itu tidak tahu kalau ngaji itu baik, pahalanya besar banyak. Terus bagian menanyakan pripun nek ngaji niku dipancar nih mawon terus kula kali leyeh-leyeh nggih turun-turun teng griya terus mireng nggih ya bisa, secara ilmu bisa. Tapi fadilahnya orang di majelis zikir itu di naung-naungi dengan sayapnya malaikat itu terus diberi sakinah itu, ketenangan itu tidak ada. Langkah-langkah yang kakinya dia itu untuk melangkahkan dalam rangka untuk menuntut ilmu itu tidak ada diberikan. Ketemu saudara muslim dengan wajah yang ceria berseri-seri diberi pahala oleh Allah Ta'ala itu tidak diberikan. Ketemu berjabat tangan juga tidak diberikan. Banyak fadilah yang terhilangkan. Segi ilmu mungkin bisa lewat YouTube buka-buka bisa gitu. Tidak seperti itu. Banyak fadilah-fadilah yang tertinggalkan kalau memang seperti itu. Kita kan tidak hanya butuh ngerti, tidak. Tidak. Jadi orang belajar ilmu itu kan tujuannya supaya pinter, itu bukan tujuan pokok. Tidak. Mudah saja kita ini adalah belajar itu supaya untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan itu yang harus. Jangan sampai kita memperbaiki orang lain sementara diri kita tidak diperbaiki, nanti kan terkena ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Sampai Allah mengatakan afala taqilun ya. Kami itu menyuruh orang lain untuk berbuat satu kebaikan, kamu lupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab. Afala taqiluna. Apakah kamu tidak mempergunakan akal? Kan kalau bahasa kasar kan orang tidak menggunakan akal kan berarti orang akalnya hilang lah. Kalau orang akalnya hilang kan ya pikun atau orang gila kan, maksudnya kan begitu. Kita kan tidak seperti itu ya, begitu. Nah, atau di surat Al-Asr itu kabur makatan indallah itu ya, besar dosanya di hadapan Allah Ta'ala ya. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak mengamalkan ini yang atas kurang dan jadi risiko ini berat. Nah, risiko ini berat. Tapi bagi saya itu justru menjadikan satu alat untuk rem. Mau berbuat satu saya begini masa melakukan itu jadi rem. Tidak menyampaikan karena punya ilmu juga salah walaupun sedikit. Itu menyampaikan tidak melakukan apa yang dia ketahui juga salah semuanya masing-masing ada resiko. Bagi orang yang menyampaikan pada orang-orang mubalik itu kalau diikuti oleh orang banyak maka dia akan mendapatkan pahala jariah dari orang-orang yang melakukan. Sebagaimana orang-orang berbuat jelek diikuti oleh kejelekan diikuti orang banyak, maka dia juga mendapatkan jariah kejelekan, jariah dosa dari kejelekan orang yang melakukan. Maka dalam hadis ini yang penting kita bukan hidupnya. Orang hidup banyak loh. Ya Allah, kula paringi gesah lho wong urip kata. Apa kehidupannya kok apa kan? Alhamdulillah kula tesih gesah misalnya. Bukan hanya sekedar tesih gesah, tapi bagaimana kita ini berbuat satu kebaikan karena kita diberi nikmat hidup ini. Makanya doanya kalau hidup ini lebih baik untuk ya Allah hidupkan saya. Tapi kalau kematian itu lebih baik, tidak, matikan saja. Ya, saya. Bisa aja gitu. Jadi paling mudah saya bacakan, saya tinggal menerangkan saja. Ya. Hadis yang ketiga ini. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab bin Ibn al-Haraj radhiyallahu anhu. Dari Qais bin Abi Hazim berkata, kami masuk ke rumah maksudnya pada Khabbab Ibn al-Haraj radhiyallahu anhu. Na'uduhu ya, kami ini menjenguknya. Tadi dia sakit. Waktu ketawa dan
dia si Khobab bin Arad tadi terkena panas, terkena api yang besi yang dipanaskan, dibakar, kemudian ditaruhkan di badan. Ini disiksa. Khobab bin Arad dicos, nah, dan dicos, sungguh dicos. Sab'a kayatin, 7 tempat cos-cosan. Besi dimerahkan dengan api kemudian ditempel ke. Wah, itu kan masya Allah. 7 tempat. Masya Allah. Fakola, maka berkatalah salah dulu. Inna ashabana, sesungguhnya sahabat-sahabat kami, aladina, orang-orang yang salafu, yang mereka telah terdahulu, madau, mereka itu binasa, meninggal, walam tankus hum, dan tidaklah mengurangi mereka itu ad-dunia, dunianya. Gunakan ya, belum selesai ya, dia berpanjang lagi kalau sekalian. Insya Allah kita sudah di pertemuan yang datang di bab tentang soal larangan orang itu meminta kematian atau mendoa ini mati saja karena musibah yang mengenai pada dirinya. Pak Abu Hurairah astagfirullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.